Aisyah, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik meskipun agak deg-degan ya Bu ya. Wajarnya Bapak. Ini hari ini adalah pendampingan individu keempat. Fokus pendampingan individu 4 itu berkaitan bagaimana Bu Aisyah nanti akan merancang dan melaksanakan pembelajaran yang terpusat pada peserta didik. Bagaimana Bu Aisyah, sudah siap? Insya Allah siap. Bismillah. Nah, yang ingin saya tahu adalah bisa tidak Bu Aisyah menjelaskan rancangan pembelajaran yang akan Bu Aisyah lakukan pada hari ini? Rancangan pembelajaran yang saya lakukan hari ini kan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Jadi kebetulan topik pembelajarannya itu bagian-bagian mata. Tujuan pembelajarannya siswa bisa mengetahui bagian-bagian mata Bu, baik itu mata bagian luar maupun mata bagian dalam. Kemudian bagaimana nanti siswa tahu cara kerja mata kita. Berarti ada 2 fokus di tujuan pembelajaran ini, berkaitan dengan mengetahui bagian-bagian mata dan cara kerjanya. Oke, Mbak, pembelajaran yang akan Mbak lakukan nanti juga yang diharapkan adalah mengintegrasikan disiplin positif, akan menampakkan pembelajaran diferensiasi serta menguatkan KSE untuk peserta didik. Nah, kira-kira bisa digambarkan tidak bagian mana dalam pembelajaran Bu Aisyah yang akan mengintegrasikan disiplin positif dulu? Untuk disiplin positif mungkin ada penguatan kesepakatan kelas ya, kesepakatan kelas yang berusaha bernafas kuat, kemudian pembiasaan di kelas, pembiasaan positif nih. Terus yang lain adakah di akhir pembelajaran biasanya? Oh iya, kalau di akhir pembelajaran biasa kita berefleksi. Berefleksi. Oke, luar biasa gitu. Terus bagaimana dengan diferensiasi, pembelajaran diferensiasinya? Mungkin akan tampak seperti apa? Untuk diferensiasinya mungkin dari kontennya ya Bu. Konten berkaitan dengan apa saja ini nanti? Berkaitan dengan kesiapan belajar murid, media yang digunakan, apa saja? Kemudian untuk media saya pakai APD, audio. Hanya diferensiasi konten ya. Selama prosesnya nanti bagaimana? Anak dikondisikan hanya menyimak konten atau nanti ada kegiatan lain? Kalau prosesnya biasanya terjadi secara alami ya Bu, meskipun dalam bentuknya tidak tertuliskan. Tapi kira-kira Ibu sudah merancang untuk menguatkan misalnya diskusi atau anak akan bagaimana biar anak terampil berbahasa lisan? Gimana? Ada diskusi atau? Iya, ada diskusi. Oke. Terus berkaitan dengan menguatkan KSE ini, Bu Aisyah itu kira-kira akan merancang pembelajaran yang menguatkan KSE-nya dan tampaknya nanti itu ada di bagian manakah? Untuk KSE mungkin yang akan saya tonjolkan ya Bu, mungkin pada bagian kesadaran diri Bu. Kesadaran diri. Soalnya saya berpikir kesadaran diri itu yang paling utama dulu Bu, sebelum yang lainnya. Iya, sebelum kita memanajemen diri, tumbuhkan kesadaran sosial dan lain sebagainya ya. Contoh kira-kira kegiatan mana sih yang akan dikuatkan sehingga menumbuhkan KSE terutama pada poin kesadaran diri? Mungkin pada sesi diskusi ya Bu, di mana siswa akan membagi perannya dan akan bertanggung jawab sesuai dengan perannya masing-masing. Peran dan tanggung jawab diri. Oke, sesuai peran. Selain kesadaran diri,
selain kesadaran diri juga mungkin ada kesadaran sosial. Kesadaran sosial. Itu menurut saya juga penting juga. Oke, siap. Oke, yang lain yang ingin Bu Aisyah sampaikan, mungkin ada hal lain yang mau ditampilkan dan berbeda dari pembelajaran sebelumnya. Untuk hal lain yang berbeda, mungkin ini pertama kali mengintegrasikan disiplin positif. Iya, pertama kali mengintegrasikan disiplin positif, diferensiasi dan KSI ya. Oke. Sekarang berkaitan dengan area pengembangan dari integrasi disiplin positif, diferensiasi dan KSE yang menurut Bu Aisyah masih kurang dan ini ditingkatkan. Ini yang perlu saya tingkatkan ini Bu, karena ini misalnya hal baru atau lain sebagainya. Kira-kira di bagian mana yang akan jadi area pengembangan, fokus area pengembangan Bu Aisyah? Mungkin bagian diferensiasi prosesnya kan. Diferensiasi. Oke. Area pengembangan berkaitan dengan diferensiasi. Ada hal apakah sehingga Bu Aisyah ingin menguatkan di diferensiasi prosesnya? Soalnya setiap anak kan memiliki kemampuan yang berbeda ya Bu. Jadi kita nggak mungkin menyamaratakan. Oke. Biarkan nanti anak memilih ya, maksudnya gitu. Kita tidak bisa hanya asal memberi tugas dia mengerjakan sesuai keinginan kita, nanti dia oke, luar biasa. Fokus selama pembelajaran Bu, nanti tidak perlu gugup. Saya akan mendampingi Ibu selama kegiatan proses observasi dan selamat juga melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Terima kasih juga. Oke. Baik anak-anak, sudah masuk semua ya? Sudah. Oke, kalau sudah masuk semua, sekarang disiapkan untuk berdoa. Selamat duduk, siap. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
bagian-bagian mata dan bagaimana cara mata kita melihat. Nah, nanti tujuan pembelajaran hari ini yaitu kita akan mengetahui bagian-bagian mata kita, bagian mata luar yang terlihat dan bagian mata yang tidak terlihat atau bagian dalam mata kita. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana nanti mata kita melihat. Kenapa sih kita bisa melihat? Nah, kalian tahu nggak kalau di luar sana ada saudara kita yang tidak bisa melihat? Pernah lihat? Di TV ataupun di sekitar ada nggak saudara kita yang tidak bisa melihat? Ada. Itu kenapa? Nah, maka kita akan pelajari hari ini. Kemudian untuk aktivitas hari ini, yang pertama kita akan mengamati mata kita secara langsung. Yang kedua, kita akan menyaksikan video tentang bagaimana kerja mata kita. Ya, sekarang keluarkan cermin yang kemarin guru minta untuk kalian bawa. Bawa semua cerminnya? Ada yang bawa, ada yang enggak. Siapa yang enggak bawa cermin tunjuk tangan. Tangan turun. Siapa yang bawa cermin tunjuk tangan. Oke, turun. Nah, sekarang guru tanya. Ya, sekarang guru tanya. Kenapa tidak bawa cermin? Padahal guru sudah. Nah, lupa? Ada yang lupa? Iya. Coba tunjuk tangan. Yang lupa, kenapa bisa lupa? Ya mau lupa ya, mau bagaimana lagi? Oke, lain kali kita harus ingat-ingat apa yang kemarin guru sampaikan. Kamu catat, makanya kalau guru meminta kalian bawa sesuatu itu, kalian catat, kemudian langsung kamu persiapkan ketika kamu pulang sekolah sehingga tidak lupa. Coba yang kelompoknya Mas Reno, ada yang bawa nggak? Oke, kelompoknya Mas Denny bawa? Mas Hasan bawa? Berarti ada. Kemudian Mas apa ada yang bawa? Ada. Mas Afif? Siapa yang bawa? Oke. Mbak Lesi kelompoknya yang bawa? Ada Mbak Desi. Mbak Arina bawa? Bawa. Mbak Salma? Ada. Terus kelompoknya Mbak Nesa? Ada. Oke, setiap kelompok sudah ada cerminnya. Oke. Sekarang guru akan membagikan lembar kerja. Guru bagikan satu anak.
Iya. Sudah? Belum. Oke. Sudah cukup ya? Kita lanjut ke bagian yang kedua. Yuk, perintahnya apa yang bagian kedua? Kalian melihat bagian mata yang berwarna hitam pada bagian tengah mata kalian bagian ini namanya kulit. Cobalah untuk Iya. Tadi pas kalian mengamati mata kalian, kalian lihat enggak yang bagian tengah? Nah, itu namanya apa? Pupil. Nah, terus kalian baca lagi yang A. Cahaya yang terang di luar ruangan kelas amati bentuk pupil ketika berada di tempat terang. Iya. Tadi kan kalian mengamati bagian mata pupil itu di dalam kelas. Nanti coba kalian keluar sebentar, kemudian ngaca lagi, lihat perbedaannya ketika kalian di dalam dan di luar kelas. Yuk, kalian yang perempuan dulu yang keluar. Nah, sambil bawa kacanya, bawa kacanya. Kalian amati pupil kalian. Pupil ya. Iya. Bagian mata yang di tengah itu namanya ya. Bukunya boleh? Boleh. Oke. Yang laki-laki sudah mengamati semua? Sudah. Yuk, apa perbedaannya ketika di dalam ruangan dan ketika di luar ruangan? Kalau di dalam kan ruangannya lebih gelap daripada di luar. Maka apa yang terjadi pada pupil kita? Pada pupil mata kita itu perbedaannya apa? Bisa menemukan? Iya, yang laki-laki bisa menemukan perbedaannya enggak? Enggak bisa menemukan perbedaannya. Oke, kalau belum bisa menemukan, yuk satu orang sini Mas Reno, maju sini Mas Reno. Dulu Mas Reno sama Mas Brilian. Oke, Mas Reno sama Mas Brilian. Bawa kacanya. Oke, yuk. Sekarang kaca. Oh, ini kacanya itu Mas, kacanya tak susah. Dulu, yuk Mas Reno kaca ya. Terus yang belum bisa menemukan perbedaannya ketika di dalam dan di luar kelas siapa? Oke, kita bahas nanti. Kemudian sekarang lihat instruksi yang ketiga. Nah, kalian baca instruksinya. Dia ambillah sebuah benda. Kalian bebas mau ambil benda apa. Yuk dibaca yang nomor 3. Instruksi yang nomor 3 kalian baca. Ya, bedanya bebas, boleh pensil, boleh penghapus. Nah, kalian jauhkan, kemudian kalian dekatkan sedekat-dekatnya. Nah, satu mata ditutup tapi satu mata ditutup. Kalian cukup pakai satu mata aja. Nah, kalau terlalu dekat bagaimana?
bendanya jauh bagaimana? Kalau bendanya terlalu dekat, itu apa yang kamu rasakan? Silakan tuliskan jawabannya di kolom yang ketiga, yang paling bawah sini. Silakan dituliskan hasil pengamatan. Iya, ya tuliskan pengamatanmu ya. Kalau jauh, tadi bagaimana? Kalau dekat, terlalu dekat bagaimana? Iya, nanti kamu tuliskan di sini. Nah, ketika benda jauh, bendanya terlihat jelas. Gitu. Ketika dekat, terlalu dekat, bendanya burem. Iya, dituliskan saja. Tuliskan dengan kata-katamu saja, nggak apa-apa. Sudah selesai? Ya. Nomor dua bagaimana? Boleh diulang lagi. Kalau kamu belum tahu, boleh diulang lagi. Coba kamu lihat, ngacak lagi, terus lihat satu mata kamu. Satu aja yang dilihat, jangan dua-duanya nanti bingung. Kamu lihat satu bola mata kamu. Nah, lihat bagian pupil. Nah, pupilnya bagaimana? Hitam, iya hitam. Kemudian, udah kalau sudah keluar sebentar di depan pintu, biar jelas. Lihat lagi perbedaannya apa sih? Nah, boleh kalau belum jelas silahkan boleh diulang. Sudah tahu? Ya, kalau sudah, tuliskan hasil pengamatanmu. Laki-laki, ada yang mau lagi mengamati di luar? Ada? Kalau nggak ada, berarti guru anggap kalian sudah selesai mengamati ya. Sudah bisa mengamati, silakan tuliskan hasilnya. Oke, sudah ya? Oke, kalau sudah, guru minta perwakilan kelompok kalian salah satu itu mempresentasikan hasil pengamatannya. Yuk, yang mau maju dulu kelompok siapa? Mbak Silvi, boleh? Sini Mbak Silvi. Mau maju semua boleh? Mau maju semua boleh? Sama kalian juga boleh. Mbak Silvi aja boleh. Jadi dulu. Oh, sana. Iya boleh. Ya sini Mbak. Ayo teman-teman, dengarkan Mbak Silmi mau membacakan hasil pengamatannya. Mbak, biar enggak. Nah. Oke. Terdengar ya? Kurang keras Mbak Silmi. Oke, tepuk tangan isi dulu sini, sini kan Mbak Silvi. Nah, tepuk tangan untuk Mbak Silvi. Mbak Silvi, suaranya kurang kencang, jadi Bu Guru bantu biar kalian mendengarkan jawabannya Mbak Silvi ya. Ya, jawaban Mbak Silvi pada bagian mengamati mata di cermin tadi itu bagian mata yang terlihat ada pupil, ada sklera, ada iris. Nah, kemudian saat mengamati pupil, saat di dalam kelas bagian tengah mata kita atau pupil terlihat lebih besar. Kalau di dalam kelas pupilnya terlihat lebih besar. Sedangkan kalau kita berada di luar kelas, pupil kita terlihat lebih kecil. Apakah hasilnya sama? Sama enggak? Sama. Kemudian
itu akan terlihat sangat besar, tetapi ketika benda itu lumayan dekat, benda itu akan terlihat lumayan besar, dan ketika benda itu jauh, benda akan terlihat lebih kecil. Itulah hasil pengamatan yang dilakukan oleh Mbak Silmi. Halo yang, terima kasih Mbak Silmi. Yuk kembali ke tempat. Coba tepuk tangan Mbak Silmi sekali lagi. Yang lain ada yang mau maju? Oh tapi malu. Kenapa malu Mbak Wafi? Kenapa malu? Gak apa-apa, maju saja sama Bu Guru di sini. Yuk Mbak Wafi. Mbak Wafi apa Mas Hasan dulu? Mas Hasan. Ya cepetan. Dulu atau Wafi dulu? Iya. Jawaban dari Mbak Wafi untuk jawabannya hampir sama jawaban Mbak Silvi tadi. Cuma ini ada yang berbeda di bagian yang ketiga. Tadi pas pengaman benda, kalau pulpennya mendekat ke mata, itu pulpennya terlihat buram, sama kepalanya sakit kalau terlalu jauh. Ya, ada yang sama kalau bendanya terlalu dekat itu jadi buram? Sama, setuju? Iya. Itu kenapa kalau bendanya terlalu dekat itu jadi buram? Ya, tepuk tangan untuk Mbak Rika yang sudah mau. Mas Hasan mau maju juga ya? Ya, Mas Hasan maju dulu. Bapak, maju dulu. Oh, tadi belum sampai. Teman Hasan. Oh, ini depan. Tepuk tangan untuk Mas Hasan. Yang lain, adakah yang hasil pengamatannya berbeda? Tunjuk tangan yang hasil pengamatannya berbeda. Itu tadi hasil kerja kalian secara individu. Yuk, sekarang Bu Guru akan mengubah kelompok kalian. Barangkali kelompoknya bosan ya? Oke. Oh kayak ini aja. Udah, berarti belum bosan masih suka yang seperti ini. Oke, saja. Kalau nanti berarti belum bosan kan? Kalian baca lembar kerjanya dulu. Ini secara berkelompok saja barengan ya. Kalian boleh baca yang ada di sini, boleh baca buku yang ada di halaman 11 sampai dengan 17. Terserah kalian mau suka baca yang mana. Kalau mau baca yang buku materi mata itu halaman 11 sampai 17. Kalau mau pakai yang ini juga boleh. Itu ada satu bacaan lagi.
juga sudah mengamati mata kalian secara langsung. Oke, ya. Oke. Sekarang bagian mata luar tadi yang terlihat ada alis. Nah, alis itu fungsinya untuk apa? melindungi mata kita dari air atau keringat agar tidak masuk ke dalam mata. Iya. Kemudian yang berikutnya ada Bulu mata. Bulu mata fungsinya untuk apa? Melindungi mata kita dari ultraviolet sebagai kotoran dan kotoran. Oke. Selanjutnya ada sklera. Fungsinya untuk apa? Bagi wajah mata putih dan berusaha Ya. Selanjutnya ada iris. Fungsinya untuk apa? bagian wajah yang Dan yang tadi kalian amati ada pupil. Nah, pupil fungsinya untuk apa? Iya, untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk. Untuk mengatur cahaya yang masuk biar apa? Biar pas. Soalnya kalau cahaya yang masuk itu terlalu banyak, itu akibatnya apa? Apa? Silo, ya enggak? Iya, maka ketika tadi di luar kelas itu pupil kalian mengecil, iya enggak? Iya, karena cahayanya terlalu banyak yang masuk, akhirnya si pupil itu mengecil. Nah, biar cahaya yang masuk tidak terlalu banyak. Nah, kemudian ketika di dalam kelas pupilnya itu membesar, lebih besar daripada tadi pas waktu di luar. Nah, kenapa? Biar cahayanya pas yang masuk. Itu fungsinya. Kemudian mata bagian dalam. Mata bagian dalam itu ada apa saja? Ada kornea. Fungsinya untuk apa kornea? bagian telinga melindungi bagian keturunan berguna sebagai tempat masuknya cahaya ke dalam mata. Iya. Kemudian setelah kornea ada apa lagi? Lensa Lensa. Fungsinya untuk apa lensa? berguna untuk menelusur bagian Iya. Udah mulai lemes ya? ya Ya, mulai lemes. Biar gak lemes apa? istirahat. Oh, istirahat. Biar gak lemes, kita tepuk dan dindung aja ya. Ya, tepuk semangat dan dindung. Ding ding ding, Dung dung dung. dan dadang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha. Gitu ya. Se. Aha aha. Ma, aha aha, ma, Aha aha. semangat. Oke, kita lanjutkan. Ada kornea, ada lensa, ada otot ciliaris, kemudian ada retina dan ada mata. Jadi kornea fungsinya untuk apa? Bagian telinga melindungi bagian mata. Iya, untuk melindungi bagian. Kemudian lensa fungsinya untuk apa? Berguna untuk meneruskan dan mengatur cahaya agar selalu tepat pada retina. Iya. Kemudian retina fungsinya untuk apa? Saraput yang terletak paling belakang dan bekal terhadap tangkap cahaya retina menerima cahaya dan menyampaikan informasi besar pada mata.
mengatur cahaya yang masuk ke mata kita. Cahaya yang masuk akan diteruskan ke pupil. Pupil adalah bagian mata yang terletak di tengah iris yang berwarna hitam dan berbentuk bulat. Pupil berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Jika cahaya yang masuk besar dan merah, maka pupil akan mengecil. Sebaliknya, jika cahaya yang masuk sedikit dan redup, maka pupil akan membesar. Kemudian ada lensa mata. Ayo kita lakukan percobaan. Tutup salah satu mata dan dekatkan pensil ke mata yang terbuka. Sekarang dekatkan pensil ke matamu lebih dekat dan lebih dekat lagi. Sekarang, apakah pensil itu menjadi buram? Betul sekali. Inilah cara lensa matamu bekerja. Fokus dan tidak fokus penglihatan tergantung pada seberapa jauh jarak objek dari mata kita. Jadi fungsi lensa mata yaitu untuk mengatur fokus cahaya yang masuk lalu dipantulkan ke retina. Sekarang cahaya berada di retina. Cahaya yang masuk di dalam retina membentuk bayangan yang bersifat terbalik, nyata, dan diperkecil. Retina berfungsi untuk mengatur cahaya menjadi sensor gambar, lalu mengubahnya menjadi sinyal saraf optik yang kemudian dikirimkan ke otak. Setelah cahaya masuk di otak, otak akan mengembalikan gambar kembali dan membuat kita bisa melihatnya. Luar biasa bukan? Iya. Oke, sampai di sini ada yang masih bingung tentang tentang bagian-bagian mata dan fungsinya? Enggak? Sudah paham? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Berarti semuanya sudah paham? Serius? Temenan? Apa karena sudah lemes? Oh, sudah lemes. Ya wis, sudah lemes. Kalau begitu, mau istirahat? Sudah mau istirahat? Ya, ada syaratnya biar istirahat. Mau syaratnya? Mau. Kalau mau, berarti Bu Guru kasih tugas dulu. Kenapa? Oh ya wis, berarti tugasnya nanti dulu setelah istirahat. Boleh tugasnya setelah istirahat. Tapi Bu Guru ingin menyampaikan untuk pembelajaran hari ini. Dari awal tadi yang masuknya udah agak siang, Bu Guru terlambat masuk kelas ya. Apa yang sudah kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Oh iya, tunjuk tangan. Yang mau jawab tunjuk tangan. Yang mau jawab tunjuk tangan. Kenapa nggak mau? Kalau nggak mau berarti silakan dituliskan. Yuk tulis di bukumu kegiatan apa yang menyenangkan hari ini. Kemudian apa yang tidak menyenangkan di hari ini. Ada kegiatan hari ini. Silakan dituliskan. Waktunya 5 menit. Oke, atau kamu juga bisa menjawab apa yang sudah kamu pelajari hari ini. Terus apa yang belum kamu mengerti tentang pelajaran hari ini. Bebas, terserah. Kamu boleh nulis apa saja untuk refleksi hari ini. Udah ya? Oh, belum. Udah. Oke, yuk Mas Dani coba bacakan. Kalau yang lain mendengarkan. Yuk bacakan Mas Dani. Boleh maju sini untuk refleksi hari ini itu apa Mas Dani? Yang lain boleh sambil menyelesaikan. Yang kencang Mas Dani. Oh malu. Hilangkan rasa malu. Nah.
berlatih di bagian mata itu menyenangkan dan bisa juga untuk menonton video dari mata. Melalui mata kita bisa menonton video. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Mas Dani. Kita harus mensyukuri kalau kita ini punya mata. Kita punya mata yang sehat, bisa nonton video, bisa untuk membaca apa yang kamu suka. Karena di luar sana ada saudara kita yang tidak bisa melihat. Kemudian yang tidak disukai dari Mas Dani, aku tidak suka kelompok. Nah, Mas Dani tidak suka berkelompok. Mas Dani lebih suka sendiri-sendiri. Kalau yang lain, ada yang nggak suka kerja kelompok? Ada, pasti ada. Nah, terima kasih Mas Dani. Oke, yuk. Untuk tugasnya, guru bagikan nanti setelah istirahat saja ya. Setelah istirahat kelompok, nanti guru bagikan 2 macam tugas. Untuk yang sudah memahami, kalau kalian sudah paham, silakan kalian kerjakan kelompok LABG yang ini. Kemudian kalau kalian belum, berarti nanti kalian kerjakan LABG yang sederhana. Ya, jadi kalian boleh pilih mana yang akan kalian kerjakan. Boleh peralatannya disimpan, kita rapikan kembali kelas kita. Kemudian tugas yang tadi itu silakan dikumpulkan. Dikumpulkan berkelompok biar rapi. Dikumpulkan berkelompok, nanti kelompoknya mengumpulkan depan. Binatangnya iya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat. Mbak Aisyah, tadi sudah saya saksikan pembelajarannya, bagaimana Mbak Aisyah melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan rancangan pembelajarannya Mbak Aisyah. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan, bagaimana perasaannya setelah melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan yang direncanakan? Perasaannya campur aduk, Bu. Ada senang, ada juga kurang memuaskan menurut saya. Seperti itu. Oke, kurang memuaskan nih. Kurang memuaskannya itu maksudnya bagaimana? Iya, ada yang berjalan tidak sesuai dengan rencana. Contohnya pada prosesnya tadi, Bu, ketika saya akan memberikan tugas, anak sudah bosan duluan, akhirnya saya alihkan ke kegiatan yang lain. Ya, tadi terlihat sih. Tapi secara keseluruhan pembelajaran yang Aisyah lakukan tuh sudah mengintegrasikan disiplin positif sesuai dengan rencananya tadi ya. Tadi kan direncana bagaimana menguatkan kesepakatan kelas, bagaimana memberi penguatan selama kegiatan pembelajaran dan melaksanakan refleksi ya, sudah tampak sekali. Terus berikutnya pembelajaran diferensiasi juga tadi sudah terlihat ya. Saya tadi melihat konten yang berbeda, proses yang bermacam-macam juga. Terus KSE bagaimana menumbuhkan kesadaran diri terutamanya ya untuk peserta didik, bagaimana mereka tanpa disuruh untuk siapa yang mau, siapa yang melaksanakan ini, anak-anak juga sudah sangat antusias. Nah, pada area pengembangan tadi sudah saya tanyakan di praobservasi, kira-kira Bu Aisyah itu yang ingin ditingkatkan itu bagian apa, dan
Bu Aisyah menjawab bahwa ingin menampilkan diferensiasi proses sesuai dengan rancangan. Ternyata tadi sudah dijelaskan ya bahwa memang betul rancangan yang sudah dibuat sedemikian rupa, sudah dibuat diferensiasi biar tampak, tetap saja ada kendala ketika peserta didiknya ada yang komplain ya, sedikit komplain. Nah, solusinya ke depannya itu bagaimana menurut Bu Aisyah? Untuk solusi ke depan, mungkin saya harus menyiapkan kesiapan belajar siswa lebih lagi ya Bu. Kalau tadi itu mungkin karena waktunya yang terlalu panjang, saya kurang bisa manajemen waktu. Mungkin besok-besok saya akan mengatur waktu lagi Bu, biar anak itu tidak bosan. Atau mungkin dengan menanyakan kepada siswa selanjutnya pengen seperti apa sih? Oke, bahwa pembelajaran yang berpusat peserta didik memang ketika kita sudah merancangnya tidak serta-merta akan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, walaupun kita sudah melaksanakan asesmen awal pembelajaran, sudah memetakan kira-kira mereka butuhnya apa, tetapi di hari H terutama berkaitan dengan waktu mereka harus standby lebih dari 90 menit, memang perlu ada refresh ya. Walaupun kalau tadi saya lihat Bu Aisyah pun sudah melakukan ice breaking ya, tapi ice breaking saja ternyata belum cukup untuk bisa memulihkan kembali semangat peserta didiknya. Tapi keputusan yang Bu Aisyah ambil tadi oke, apa yang kalian inginkan dan sudah dilaksanakan saja dengan menghentikan proses pembelajaran sudah tepat menurut saya. Kedepannya mungkin seperti saran Bu Aisyah akan menanyakan kesiapan dan memanage waktu memanage waktu itu yang paling penting. Sama mungkin ini Bu, kira-kira apa lagi berkaitan dengan materi? Mungkin karena materinya berkaitan, jika misalnya materinya yang terlihat susah, perlu tujuan pembelajarannya dikurangi atau bagaimana ini? Oh iya Bu, mungkin tadi saya tujuan pembelajarannya terlalu banyak ya Bu. Saya pikir kalau satu itu sedikit sekali, ternyata satu tujuan pembelajaran saja sudah membutuhkan waktu yang banyak. Biar CP. Iya, tujuan pembelajaran pun harus dipertimbangkan semuanya. Tapi tercover dengan pembelajaran yang variatif sih. Tadi menurut saya sudah itu terlepas dari tadi yang kendala di proses. Kedepannya ya kira-kira pembelajaran rencana selanjutnya Bu Aisyah, rencana pembelajaran yang akan Bu Aisyah lakukan ke depannya itu yang bagaimana? Mungkin saya akan mempelajari saya akan berefleksi dari hasil yang tadi ya. Kemudian untuk saya akan mengambil tindak lanjut kegiatan berikutnya seperti apa. Oke, jangan putus asa untuk senantiasa berefleksi, karena cita-cita kita kan belajar sepanjang hayat untuk tetap menjadi guru yang dirindukan bagi peserta didiknya. Mungkin itu ya Bu, tetap semangat mengintegrasikan disiplin positif, diferensiasi dan KSE, karena itu adalah menjadi modal untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Mungkin itu saja ya Bu Aisyah, ini sudah luar biasa karena waktunya mungkin sudah siang ya. Saya akhiri saja kegiatan observasi pada siang hari ini dan kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida. Oke, sama-sama.